Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan atau menyimpulkan suatu kebaikan dalam 6 macam. Yang pertama, berkata selalu mengucapkan perkataan yang benar, yaitu meliputi ucapan tauhid benar-benar setelah mengucap kalimat la ilaha illallah, benar terhadap Allah dan juga terhadap sesama manusia. 2. Selalu menepati janji baik terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap sesama manusia, yaitu janji taat sampai mati kepada Allah dan baik sesama manusia. Yang ketiga, menunaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas semua hamba, dan amanat dari sesama manusia, yaitu perkataan atau anak atau harta atau kehormatan. Yang keempat, menjaga kemaluan dari semua yang subhat dan haram dan memelihara jangan terlihat oleh orang lain, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuk orang yang melihat dan yang dilihat. Yang kelima, pejamkan matamu dari aurat sesama manusia atau kecantikan wanita yang haram dilihatnya, dan jangan membelalak ke dunia sebagaimana ayat yang artinya, dan jangan membelalakkan matamu kepada apa yang kami berikan perlengkapan mereka dari dunia untuk kami uji mereka dengan kemewahan itu. Dan yang keenam, yaitu jagalah tanganmu dari segala yang haram, baik berupa harta atau yang lain-lainnya. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anha berkata, dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kalanya seseorang mengucapkan sepatah kata dapat menjadi munafik, dan kini saya mendengar kalimat itu keluar dari kamu dalam sehari 10 kali, yakni kamu tidak menghiraukan terhadap kalimat itu dan menganggap suatu yang tidak menyebabkan suatu kesalahan atau dosa terhadap dirimu, seperti berdusta yang telah dijelaskan bahwa itu adalah sebagian dari tanda munafik. Mereka seharusnya seorang muslim menjaga diri dari tanda-tanda munafik, sebab seorang jika telah biasa berdusta pasti dianggap pendusta dan munafik, dan ia dibebani dosa-dosa yang meniru perbuatannya. Abu Laits As-Samarkandi dari Abu Mansur bin Abdullah Al-Faraidi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sumarah bin Jundub radhiyallahu anhum berkata, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai sembahyang subuh atau salat subuh menghadap kepada kami para sahabat dan bertanya, apakah ada di antara kamu semalam yang mimpi? Lalu siapa yang mimpi menceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada di antara kamu yang mimpi? Jawab kami, tidak ada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi saya sendiri bermimpi semalam didatangi oleh 2 orang yang menuntun tanganku dan mengajak saya pergi sehingga sampai ke lapangan yang datar.
Lalu kelihatan seorang berbaring sedang yang satu berdiri sambil memegang bata besar yang dikeprukkan atau dipukulkan kepala orang yang sedang berbaring itu sehingga hancur remuk kepalanya dan menggelundung batunya. Lalu diambil kembali batu itu dan kembali kepada orang yang berbaring itu, sedang kepalanya telah sembuh kembali, lalu dipukulkan lagi. Saya berkata, subhanallah, apakah ini? Tetapi kedua orang itu berkata, ayo jalan terus. Maka bertemu orang yang terlentang sedang yang satunya berdiri dengan bantolan besi di tangannya yang digunakan untuk merobek pipinya dan ditarik sampai ke belakang, kemudian yang sebelah kiri dan kembali lagi ke kanan setelah kembali biasa, lalu dirobeknya kembali dan begitu seterusnya. Saya berkata, subhanallah, apakah itu? Kedua orang itu mengajak saya terus berjalan sehingga melihat bangunan yang atasnya seperti dapur, sedang bagian bawahnya luas. Ketika saya melihat tiba-tiba di dalamnya campur laki-laki perempuan, maka bila terasa ada uap api dari bawah, mereka naik, kemudian jika sudah merasa berkurang, turun kembali. Dan bila datang api itu, mereka menjerit dan naik kembali sehingga hampir keluar. Kemudian jika merasa sudah padam, kembali ke bawah. Saya pun berkata, subhanallah, apakah ini? Dan kedua orang itu berkata, ayo jalan terus sehingga bertemu dengan sungai yang berair merah bagaikan darah, sedang di dalam sungai ada orang berenang, dan yang satu di tepi sungai mengumpulkan batu-batu. Apabila yang berenang itu datang membuka mulutnya, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya batu itu, lalu kembali berenang ke tengah-tengah, kemudian kembali dan dimakani batu-batu itu. Saya pun berkata, subhanallah, apakah itu? Jawab keduanya, berjalan terus sehingga bertemu dengan seorang yang di sekitarnya api besar dan ia mengobar-obarkan api tersebut. Saya berkata, subhanallah, apakah ini? Kedua orang berkata, ayo berjalan terus sehingga bertemu dengan kebun yang penuh buah dan bunga, dan di sana ada orang yang agak tinggi, dan di sekitar orang itu anak-anak yang banyak sekali. Saya pun berkata, subhanallah, apakah ini? Kedua orang itu berkata, ayo berjalan terus. Maka kami berjalan sehingga bertemu dengan pohon beringin yang besar, tidak ada yang lebih baik daripadanya. Maka kami naik di atasnya. Tiba-tiba ada kota terbangun dari batu emas, perak. Maka kami ketuk pintu kota itu sehingga terbuka, kami masuk. Maka segera dikeluarkan oleh kedua orang itu dan dimasukkan di gedung yang lebih indah, lebih baik. Dan ketika mati saya melihat ke atas, terlihat gedung putih bagaikan kaca. Lalu diberitahu, itu rumahmu. Saya tanya, dapatkah saya masuk ke sana? Jawab keduanya, sekarang belum dapat dan kelak pasti dapat engkau masuk ke dalamnya. Lalu saya berkata, ini malam saya melihat yang ajaib-ajaib. Maka apakah arti semua itu? Jawab keduanya, adapun orang yang dipukul kepalanya dengan batu bata itu orang-orang yang mengerti Al-Quran, lalu mengabaikannya dan tidak sembahyang fardu. Adapun yang dirobek pipinya sampai ke belakang, maka itu orang yang membawa berita bohong sehingga tersebar kemana-mana.